Dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, inilah Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 1 RRI Tanjung Pinang, 98,3 MHz. Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Pro 1, Kanal Inspirasi. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah wa ba'du. Muslimin dan muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dimanapun saja berada, alhamdulillah kembali di pagi Jumat ini kita bersua dalam rangka melanjutkan program kebutuhan batin kita, yaitu merangkai keimanan dengan tujuan akhir kita adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Ali Yusrian Simanjuntak menemani saudara dimanapun saja berada, yang pada pagi hari ini yang akan kita bicarakan adalah masalah sedekah. Dan juga barangkali akan ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui, atau barangkali dari pendengar ada hal-hal yang perlu disampaikan sehingga kita saling mengisi. Bersedekah atau mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita miliki adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberi, mengeluarkan. Dan kisah sedekah ini sesungguhnya sudah sangat lama. Barangkali kita ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil dan Habil untuk memberikan sebagian daripada buah-buahan dan ternak yang mereka miliki untuk dikorbankan. Dan ini mengingatkan kita bahwa Jumat depan kita sudah berada di hari raya kurban. Nah, ini adalah bagian daripada perintah Allah yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh Adam dan keturunannya. Para pendengar dimanapun saja berada, nanti dalam acara ini ada ruang untuk bertanya jawab. Mari kita bertanya, dan juga ada di antara pendengar yang berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tujuannya kembali tidak lain adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Ali Yusrian Simanjuntak menemani saudara dimanapun saja berada, yang pada pagi hari ini yang akan kita bicarakan adalah masalah sedekah. Dan juga barangkali akan ada hal-hal lain yang perlu kita ketahui, atau barangkali dari pendengar ada hal-hal yang perlu disampaikan sehingga kita saling mengisi. Bersedekah atau mengeluarkan sebagian daripada harta yang kita miliki adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memberi, mengeluarkan. Dan kisah sedekah ini sesungguhnya sudah sangat lama. Barangkali kita ingat bagaimana Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Qabil dan Habil untuk memberikan sebagian daripada buah-buahan dan ternak yang mereka miliki untuk dikorbankan. Dan ini mengingatkan kita bahwa Jumat depan kita
sudah berada di hari raya kurban. Nah, ini adalah bagian daripada perintah Allah yang sudah disampaikan dan dilakukan oleh Adam dan keturunannya. Para pendengar dimanapun saja berada, nanti dalam acara ini ada ruang untuk bertanya jawab. Mari kita bertanya, dan juga ada di antara pendengar yang berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang tujuannya kembali tidak lain adalah mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, sesungguhnya ruang untuk bersedekah itu selalu ada dimanapun. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengisyaratkan, sekiranya kita tidak punya apa-apa, tak ada yang bisa diberi, begitulah barangkali pemahaman kita. Sesungguhnya tidak ada yang bisa diberi, masih ada yang bisa kita beri, perhatian. Perhatian itu yang sering kita singgung dan kita sering dengar juga dari para ustadz-ustadz kita ya. Perhatian atau seuntai senyum yang ikhlas itu lebih baik daripada pemberian yang diakhiri dengan ocehan-ocehan. Jadi memberi karena lillah billah, walaupun di luar itu barangkali ada pamrih, tapi apa yang kita awali di niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang kita dapat. Dan begitu banyak dalam Al-Quran Allah menyinggung tentang manfaat, keutamaan sedekah. Jadi persamaan ini banyak sekali. Berkorban juga itu bagian daripada itu. Bahkan juga akikah ya, mengeluarkan sedikit harta. Dan yang mengeluarkannya adalah orang tua kepada putra-putrinya. Jadi sedangkan kurban itu berbeda lagi latar belakangnya. Baiklah para pendengar, ada satu ayat dalam Al-Quran yang terdapat pada surah Al-Baqarah 268. Kata Allah, "As-syaitanu ya'idukumul faqra." Setan itu ada kalanya masuk ke ruang pikiran kamu. Ini kadang-kadang kita bicara, kita merencanakan, bukan tidak mungkin ada unsur syaitaniyah di sana, mencampur adukan yang hak dengan yang batil, yang tadinya kita sesungguhnya ikhlas melakukan, memberikan, membantu sesuatu, tapi oleh setan ini dikacaukan pikiran sehingga timbullah niat-niat yang baru untuk meluluh lantakkan niat yang tadi ikhlas. Wa ya'murukum bil fahsya. Jadi apa yang dilakukan setan di pikiran kita, diajak kita supaya tadinya awalnya baik tapi berakhir buruk. Tadinya niat, bahkan kadang-kadang sudah berjanji mau memberi, tapi pertama setan lupakan sehingga kita lupa, atau barangkali kita yang melupakan dengan hitungan-hitungan yang kita sendiri yang tahu. Padahal andaikan kita mau bersedekah, berbagi, wallahu maghfiratan minhu wa fadlah, Allah dengan sedekah yang kita berikan yang sesungguhnya tak banyak itu, bukan tidak mungkin dengan sedekah itu Allah akan ampunkan dosa kita. Jadi kalau sedekah yang kita berikan itu bisa dihitung, tapi dosa kita wallahu a'lam, Allah yang maha tahu lewat malaikat-malaikatnya yang mencatat segala gerak dan ucap kita. Wafatlah. Jadi maksudnya adalah sedekah yang kita berikan sekarang ini itu diumpamakan seperti umpan. Kita memancing, dan selalunya pemancing akan
memakai umpan yang pasti lebih kecil daripada ikan yang kemungkinan akan memakan umpannya. Jadi tak mungkin kita hendak memancing ikan tenggiri lalu umpannya ikan paus. Ini tidak mungkin. Tapi barangkali sotong yang menjadi umpan, tapi sasaran tembaknya adalah ikan tenggiri, bahkan barangkali ikan tuna. Inilah yang Allah janjikan kepada orang yang mau berbagi. Wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya hitung-hitungan Allah kita tidak mampu menghitungnya. Allah memberikan balasan yang tak terhingga bagi orang yang berkenan, yang mau mengorbankan sedikit hartanya demi untuk kemaslahatan sesamanya. Ini barangkali sebagai pembukaan kita para pendengar, dan saatnya ya Bang Ardian, langsung saja kita buka nanti soalnya ini luas sekali. Jadi pendengar dimanapun saja berada, di lautkah, di daratkah, dan bisa jadi di udara, silakan menghubungi kami di 0771 27 100. Yang ada di luar Tanjung Pinang pun silakan 0771 27 100. Kita bicara masalah sedekah dan apa-apa yang sama dengan sedekah itu, yang tujuannya adalah agar kita ketika beramal itu benar-benar pas, tepat. Sebab walaupun perbuatan kita baik, tapi kalau tidak dilandasi dengan niat dan cara-cara yang baik, maka hasilnya tentu tidak baik. Ini sama ya. Ada penelepon, silakan Bang Ardian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Pak Atan ya, Pulau Penyengat ya. Waalaikumsalam Pak, silakan. Ya, ini tadi tentang sedekah. Kadang-kadang kita ini kan sedekah ini kan di awal dari niat, ya kan? Iya. Niat itu kan di dalam hati. Itu sudah nyai hakikat begini, Pak ya. Jadi kita ucapan dan perbuatan itu hanya selepas niat. Itu syariat namanya, Pak ya. Ucapan dan perbuatan kan? Ya. Ya ini. Kadang-kadang kita ucap, Ustaz, mengucap aku mau buat begini. Ucapan ini perbuatan lain. Nah, ini yang kita, apa dia kita termasuk dalam orang munafik atau tidak, begitu itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kata dia nak janjikan ikan gembung, tapi dikasihkan tambahan, Mardian. Silakan. Yang kedua, assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Ibu Rudiati kilometer 18. Ibu Rudiati dari kilometer 18. Silakan Ibu. Pak Ustaz, saya mau tanya soal bersedekah ya. Semisalnya uang saya itu ada 150 lebih lah. Jadi saya itu berjual hari kue pagi-pagi. Saya melintas di masjid. Jadi tiap pagi itu misalnya saya itu bersedekah di masjid 2.000. Sedangkan uang saya itu 50, tapi saya adik memerlukan misalnya. Apakah sedekah uang yang 50 itu berkah tak? Sedangkan saya beri itu cuma 2.000 tiap hari. Tapi saya dengar itu ikhlas juga. Jadi macam mana Pak Ustaz ya? Karena saya tidak mampu lebih banyak. Tapi setiap pagi itu saya masuk di infak ke masjid misalnya ya. Itulah minta penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Atan tadi di Pulau Penyengat. Ya, begitulah ya Pak Atan, tadi kita udah singgung ya. Katanya nak ngajak ikan bakar, ikan gurami. Ternyata ikan tamban. Nah ini ya jelas, lain di bibir, lain di hati. Itulah tadi yang Pak Atan sudah jawab tadi ya. Dan ini adalah sebuah cobaan, jadi bukan ketetapan ya. Cobaan untuk kita supaya nanti kita semakin hari semakin bening lah niat dengan ucap tuh. Jangan
ucapkan ini, niatnya ini, niat dulu baru ucap. Dan itu nanti menjadi propaganda agama itu disalahgunakan untuk nambah-nambah uang belanja. Nah, itu barangkali kata kawan ya. Sementara untuk Ibu Ruliati, begini Bu, yang pakai hitung-hitungan itu zakat 2,5%. Nah, itu kalau yang Ibu sudah alami dan lakukan itu, nah, jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis qudsi yang Allah sampaikan, bahwa Allah tidak melihat, tidak berpengaruhlah tentang sebesar apa yang kamu berikan. Yang Allah tunggu, maukah kamu memberi? Dan Ibu sudah lakukan itu. Itulah sedekah tadi, landasannya ikhlas, lillah billah. Kita tak tengok orang, yang ada kota impak, ya udah, kita pun tak bercakap pula sama kita impak tuh, kota impak engkau jadi saksi, tak begitu. Hatilah yang mendorong Ibu untuk memberikan itu. Jadi tentu itu mendapat sesuatu keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap apa yang kita sedekahkan itu, begitu Bu. Jadi teruslah bersedekah apapun bentuknya, yang penting halal dan tujuannya adalah untuk menggembirakan sesamanya. Itu barangkali. Silakan para pendengar yang berikutnya. Tadi ada pertanyaan dan juga ini di luar ini Bang Ardian. Jadi kawan WA, samakah kurban dengan akikah? Jadi yang sama itu adalah bentuk. Kita berkorban kambing, kita akikah kambing, mungkin yang sama di situ, tapi tujuan dan latar belakangnya berbeda. Nah, itu kita awali dengan sebuah kisah ya, tapi bukan kisah fiksi atau fiktif. Nabi kita Muhammad SAW berpesan, sambutlah kelahiran anak kamu sebagaimana doa yang disampaikan oleh Maryam alaihissalam ketika menyambut kelahiran Isa alaihissalam. Kata Nabi lagi, dan kita bisa lihat doanya itu ada pada surah Ali Imran 36. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minas syaitonir rajim. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Dari siapa? Cinta Pak, Jalan Jawa. Ya, silakan Ibu. Ya, yang saya ingin tanyakan Pak, kalau kita mengakikahkan anak, karena kita ini kan keterbatasan biaya ya Pak ya. Bagus apa kita bikin masjid, apa kita bikin di suatu tempat kita bagikan ke anak yatim. Apakah sama pahalanya Pak? Ya. Saja Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti akan ketemu nih jawabannya. Kita lanjutkan kisah yang tadi. Lalu kata Nabi lagi, lalu akikahkan. Kalau yang lahir itu laki, 2 ekor kambing, itu perbandingannya. Kalau perempuan, 1 ekor. Lalu kata seorang sahabat, kalau tak punya apa-apa ya Rasul, kata Nabi, apa yang engkau miliki, berikanlah walau senilai sehelai rambut. Nah, jadi itu akikah itu diutamakan, dan yang mengeluarkan adalah orang tua kepada anak. Sampai nanti kata Nabi, sampai nanti engkau mampu memberikan akikah seperti yang tadi diterangkan. Nah, itu. Jadi bukan masalah tempat. Nah, ini baru kepada Ibu Sinta tadi, mau di masjid atau mau di tempat lain. Jadi akikah itu seakan-akan ya, tujuannya mohon doa. Ini loh, aku dah punya anak, aku dah punya cucu. Nah, itulah akikah tadi. Soal tempat nak di mana, di masjid, di rumah atau di mana, itu Ibu sama saja. Jadi kita keluarkan. Nah, itu barangkali tujuannya. Ini kata Nabi, di mana seseorang akan tergugah untuk berakikah itu ya, mengakikahkan anaknya. Kata Nabi begini,
barang siapa yang mengakikahkan anaknya, maka Allah akan tarik separuh dari kekuatan setan yang kelak menggoda anak. Nah, ini sesuai dengan juga sabda beliau, ma min ahadin illa walahu syaitan. Tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke dunia ini kecuali ada setannya. Nah, itu yang kalau kita baca Al-Khannas, itulah nama setan tuh. Min syarril waswasil khannas. Itu dia yang akan merayu, menggoda, menciptakan gelisah, was-was dalam hati. Nah, setan ini kata Nabi akan berkurang separuh kekuatannya. Artinya kita balik lagi, maka anak akan memiliki kekuatan lebih untuk menghadapi bermacam godaan-godaan setan. Jadi kalau ini kita analogikan ya, kita masuk kepada pikiran dan nalar kita, apa perbedaan orang yang anaknya diakikahkan dengan orang yang belum diakikahkan? Jadi ceritanya begini. Ustaz, silakan. Ya, silakan dibuka. Ini narasumber kita sudah hadir. Jadi kata anak yang belum diakikahkan, yuk kita nyuri mangga yuk. Nah, itu kata yang sudah diakikahkan karena dia punya ketahanan, tapi tetap dia mengganggu. Ayolah, tapi engkau yang manja, aku tak mau manjat. Aku cuma nengok-nengokkan orang lewat. Nah, itu barangkali. Jadi makanya marilah. Dan Allah memberikan waktu yang sangat lama sampai nanti engkau mampu. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat ya Ustaz ya. Macet. Ya. Baik. Jadi kita dah bincang-bincang tadi saat ini masalah sedekah, tapi merambat kepada akikah. Jadi inilah problem kita sebenarnya. Bukan hanya kita saja, masyarakat kita, jemaah kita dimanapun saja berada. Jadi ini tugas kita, ini tugas penyuluh Ustaz, ya kan? Di mana-mana, jadi tak payah nunggu ditanya dulu. Tapi ketika kita berhadapan dengan umat, kita pun tahu apa sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, sama dengan Ustaz, pengumuman nanti habis ini akan ke Ustaz ini. Contoh. Saya sering sampaikan sama kawan-kawan, kita ceramah itu memang menyampaikan firman, tapi lihat sasaran. Kenapa? Ini dari jemaah juga. Ustaz yang kemarin tuh menyampaikan ceramah tuh asik cerita politik aja. Kita ini kan dah tua, kata dia kan. Nah, makanya kita bukan yang kita sampaikan tak betul-betul. Cuman yang mendengarkan, kalau dengan mak-mak dah punya cucu, tak payahlah bicara politik dulu. Tapi macam kata kawan, bicara kubur. Kubur ya. Nak diajak pula macam mana cara nak masak kacang goreng. Dia nak makan itu lagi. Tak kuat dia nak makan. Nah, cuman dialihkan, apa sih makanan orang dikubur? Ustaz silakan baru nyampein ya, silakan Ustaz boleh perkenalkan diri sama jemaah kita. Kemudian pertanyaannya begini, apa ya yang berhubungan dengan sedekah lah, orang yang bersedekah dan orang yang menerima sedekah. Jadi menurut Ustaz, bagaimana sebenarnya pandangan kita, warga kita di Tanjung Pinang ini? Saya akan jawab dulu. Sebenarnya kalau warga kita ini the best Tanjung Pinang, pantang dipancing sedekah. Ustaz silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya mungkin agak sedikit terlambat, Ustadz. Tidak apa-apa. Ya. Dimaafkan.
Sedikit saya ingin memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Muhammad Kundrat. Dan saya merupakan salah satu penyuluh di wilayah Kecamatan Bukit Bestari. Dan selain itu juga, di samping penyuluh, saya beraktivitas di kantor provinsi di Dompa. Iya. Ya. Jangan Ustaz. Ya. Dan alhamdulillah tadi saya apabila menangkap dari apa yang dikatakan Ustadz Ali Yusren tentang mengenai sedekah, maka kita ketahui bersama bahwasanya sedekah itu sangat penting. Sekecil atau sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, maka di sini Allah sudah mengulang-ulangi. Apabila kita sering membaca surat Ar-Rahman, maka di sini Allah sudah mewanti-wanti dan mengulang-ulangi lagi ayat tersebut. Saya tidak tahu Ustaz ya berapa kali ayat itu diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. 33 kali itu. 33 kali ya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Apabila kita mau merenung melalui ayat ini merupakan sindiran atau teguran bagi kita. Betul. Bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, maka di sini Allah menguji melalui harta yang kita dapat, apakah sebagian rezeki yang kita dapat, apakah kita mampu untuk mengeluarkan untuk kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Janganlah kita bersifat kikir, pelit, atau bahasa kita dedekot. Loke ya. Loke, ya. Itu. Karena kelak apabila kita kikir, bakhil terhadap harta yang kita miliki, apabila kita melihat saudara-saudara kita yang kurang mampu, kita acuh tak acuh, bahkan kita memalingkan muka. Nah, maka kelak nanti ada balasan dari Allah. Ini pentingnya sedekah. Kita jangan takut miskin, ya, para pendengar sekalian. Kita jangan takut miskin untuk kita bersedekah. Dengan adanya kita bersedekah, ini adalah kita anggap saja kita menanam, nanti insya Allah. Kalau tidak di dunia, maka nanti di akhirat kita akan menuai hasilnya. Gitu. Dan sedekah itu tadi adalah perbuatan amaliyah yang di dunia juga kita petik. Betul. Apalagi dan di akhirat itu kita petik, sebab sedekah adalah bagaikan investasi di dunia. Betul. Saya tadi tertarik dengan yang Ustaz bilang tadi. Allah sudah mengatakan pada surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban." Jadi kalau saya memahami di luar konteks begini Ustaz, seakan Allah mengatakan, aku dah memberi untukmu banyak, engkau memberi apa? Iya. Betul. Iya kan? Iya. Itu sindiran. Jadi kalau kita pahami itu ya, saya sering memahami contohnya. Afala ta'qilun. Kalau artinya itu, apakah kamu tidak mempergunakan akal? Jadi kalau saya memahami ini, tapi nggak saya ajarkan, memahaminya sama dengan bahasa di luar sana yang kadang-kadang kita dengar. Otakmu di mana? Di dengkul. Iya betul. Iya kan? Iya. Nah, tadi. Lalu kita masuk ke dunia hewan. Ayam itu kan tidak punya pikiran. Betul. Makanya kalau ayam, kambing melintasi lampu merah, itu tidak akan ditilang sama polisi. Jelas kan hewan kan. Jadi sama itu. Afala ta'qilun. Apakah engkau ayam? Iya kan? Luar biasa bahasa Al-Quran. Jadi halus tapi mencubit Ustaz. Nah ini barangkali para pendengar, silakan yang lagi mau bertanya. Ada Ustaz Kundrat. Beliau adalah salah satu di antara berapa 14 orang Ustaz, berapa penyuluh Bestari? Kurang lebih segitulah. Gitu ya. Ya, salah satu di antara penyuluh Bestari yang di-SK-kan oleh pemerintah di Kecamatan Bukit Bestari ini dari jumlah keseluruhan kalau nggak salah 44 ya. Ya. Jadi barangkali kalau udah penyuluh itu insya Allah kalau di daerahnya nggak dikenal, Anda tahulah kalau Ustaz Kundrat mungkin nasi di rumah aja ya, mungkin ya. Nah sekarang teman kita Ustaz di mana tinggal Ustaz? Saya di Perumnas Sungai Jang. Di orang dekat Masjid Al-Muflihun tak? Iya betul. Itulah. Al-Muflihun. Iya Al-Muflihun. Jadi sekarang ada beliau di sini, mari kita tanya jawab. Tapi bukan debat Ustaz. Ya sini nggak debat. Tanya jawab, bukan berdebat, bukan mempermalukan, bukan menguji,
tapi membuka cakrawala pikiran kita tentang agama yang tidak habis-habisnya untuk dipahami. Contoh Ustaz, nanti kita dulu sambil nunggu apa nih ya, nunggu telepon ya. Iya. Nah, saya tadi malam menulis, nanti akan kita siarkan. Timbullah ide begini. Jadi orang yang yakin saja tanpa ilmu tak bisa. Mungkin Ustaz pernah mendengar begini, Yasin dibacanya Yasa. Dibaca Yasa. Yasa. Jadi Tosin Min To kan. Tosin Min itu tasama. Tuh. Kaf ha ya ain sad. Betul. Kahaya asa. Jadi kenapa dibaca? Dia iman. Tapi tidak ada ilmu membaca. Nah, dari segi bacaannya salah itu. ya salah, makanya dari imannya oke. Betul. Kenapa dibaca? Ya saya beriman, ini kan amantu billah wa kutubihi kan itu kan. Aku bacalah. Tapi bacaanmu salah, Bang. Itu soal belakang lah. Nah, ini tadi ini ngajak berdebat ini. Nah, kita di sini bukan berdebat, tapi menyampaikan pesan-pesan Allah, Rasulnya. Harapan kita ini diterima, diamalkan, paling tidak diakui oleh para pendengar kita saat ini dari investasi. Betul. Ya kan, diakui kan. Daripada tadi baca apa? Ini dia. Iya. Ini Yasin. Bukan Yasa katanya. Tapi bacanya Yasa. Baca Yasa. Iya. Nah, maknanya beda itu saat kalau kita baca. Sangat. Iya. Nah, jadi kok begitu? Ya suka-suka aku lah katanya. Tuh bahasa kita di luaran. Nah, begitulah para pendengar. Jadi inilah yang mau kita dudukkan. Nah, di Sungai Jang barangkali Ustadz dari salah satu ini akan saya sampaikan. Nanti kalau kita nggak sampaikan, kata Imam Ghazali mengutip pesan Nabi, berdosa kita. Betul. Jadi jarak Sungai Jang ke masjid dengan ke rumah saya mungkin tidak jauh beda saya. Ini di corong mic itu kita dengar. Allahu Akbar. Ini dalam 24 jam 17 rakaat 5 waktu sehari semalam, kita mengatakan ini 102 kali Ustaz. Allahu Akbar. Nah, nanti kita lanjut. Silakan. Mati, ya Bang. Oke. Tapi apa jadinya kalau Allahu Akbar berubah menjadi Allahu Akbar? Pernah nggak Ustaz dengar gitu? Iya. Ya. Padahal yang betul Allahu Akbar. Iya. Tapi yang kita ada tadi. Ya silakan. Tapi kalau diingatkan nanti udah begitu dari sana. Mana dari sana tidak begitu? Allahu Akbar. Nah, ini para pendengar. Jadi hati-hati ya. Kalau kita, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya lagi. Ya. Kalau kita di kampung kita memang pemimpin bila semacam itu, Pak Ustaz bacanya macam mana? Coba dia kan jadi pemimpin pengajian. Oh iya. Jadi cuma dia seorang tu aja yang pemimpin. Jadi kita bertahun-tahun mengikut dia tu. Mana caranya Pak Ustaz? Tadi oke, Bu. Ya, kita nak beri tahu kita ni kan orang bawah. Walaupun kita tahu pun, tapi kita sedang baik Ibu. Dengan Ibu siapa ini? Ibu Rudiati, kilometer 18. Ya. Oh iya. Tadi Ustaz Konrad udah nyinggung sebenarnya. Yasin dibaca Yasa. Silakan Ustaz jawab dari Ibu Rudiati. 18. Pertanyaannya gimana tadi? Bisa di Macam mana artinya macam mana kalau kita menemukan imam? Kita kan makmum, kita tahu benar Allahu Akbar. Tapi pemimpin kita di depan itu Allahu Akbar. Wow. Oke. Ya, bentar. Silakan yang kelima. Ini sampai kena gelombang radiasi nih Bang Arden. Silakan. Oke. Baik, kalau dalam sebenarnya gini. Kalau menurut saya ketika kita sholat berjamaah ini Ustaz ya di masjid, ketika kita mendapati imam yang mungkin ada bacaannya keliru, cukup kita menegur di dalam hati saja.
Ya, kita ikut menegur tapi di dalam hati saja. Ya, tidak mungkin kan kita langsung bersuara menegur gitu bacanya. Ya, ada adab, ada etikanya. Ada etikanya. Cukup kita menegur dalam hati saja sudah cukup itu. Ya, satu itu. Kemudian setidaknya ada beberapa ini, mohon maaf kalau seandainya saya ada kekeliruan nanti bisa dibetulkan Ustadz Ali Yusren. Kalau menurut saya, kalau untuk imam dalam sholat itu setidaknya ada beberapa kriteria sepengetahuan saya. Ya. Yang pertama, umur. Ya, apakah dia sudah cukup umur, balik. Kemudian yang kedua dilihat dari bacaannya. Bacaannya fasih, terus dari makhrajnya, tajwidnya itu bacaannya seperti yang tadi. Jangan sampai yang dikatakan Ustadz Ali Yusren ya, bukan Allahu Akbar tapi Allahu Akbar. Itu udah salah makna. Hati-hati ketika kita membaca ayat Al-Qur'an itu salah baca, salah makna. Itu beda. Kalau kita baca buku biasa tidak apa-apa. Tetapi kalau ini ayat Al-Qur'an kita harus hati-hati di dalam membacanya itu. Ya, itu. Jadi kata beliau tadi Ustaz, bertahun-tahun dia aja. Jadi yang jadi imam dia. Iya, jadi yang bahaya untuk generasi. Iya. Oh, rupanya sekarang dah tukar, bukan akbar lagi, wakbar. Disimpulkan dia kan. Nah, nanti ketika ada disebutkan orang, diingatkan itu kata imam kami. Jadi artinya dah melenceng Ustaz. Nah, itulah fungsi daripada. Tapi begini, kalau menurut saya sebenarnya kalau Pak Imam tersebut bisa dirubah dan bisa untuk mau merubah dialek atau ucapannya, tidak ada kata terlambat kalau kalau beliau masih mau merubah gitu. Itulah mungkin yang menjadi keluhan Ibu Rodiati tadi. Iya. Bertahun-tahun tak ada yang negur, kita perempuan ya kan. Nanti jemaahnya sedikit, kelahi 2 orang, masjid yang korban biasanya, ya kan? Andaikan masjid bisa bicara, dia mengatakan, apa salah saya yang kau tinggal, katakan. Mantap kali kata-kata. Iya. Baik, silakan pendengar yang berbahagia, ada Ustaz Konrad di sini, penyuluh Bukit Bestari. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Adi Tanjung nih Pak. Oh, Adi Tanjung. Ya, Pak. Silakan Pak. Di mana? Ya Pak. Di mana? Di Tanjung enggak? Oh iya, silakan Tanjung. Iya. Silakan. Nah, jadi gini, saya mohon maaf dulu nih Bapak ya. Iya, silakan. Ini Pak, mengapa orang banyak mempelajari sifat-sifat Allah yang 99 itu Pak? Tapi dia bukan malah, ini nggak nyakapin dia ya Pak. Tapi dia bukan malah mengerti dan paham, malah menjadi gila Pak. Apa penyebabnya Pak? Ya, baik. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini akidah banyak sekali Ustaz pertanyaan begini. Dia saya bilangkan begini, ada fitnah, bukan Al-Qur'an yang salah. Iya. Jadi mempelajari sifat-sifat Allah yang 20, asma yang 99 itu justru wajib. Jadi kalau orang tuh gila, mungkin ada bawaan kali. Jadi jangan nanti dibawa dikatakan dia sesudah sembahyang sakit-sakit semua badan dia. Betul. Seakan-akan sembahyang itu salah. Jadi begini Pak. Nah, makanya tadi Ustaz Konrad tadi sudah nyinggung sebenarnya tadi walaupun belum ada pertanyaan ini ya, salah ucap, salah makna. Betul. Iya. Nah, kita contohkanlah, kita ke pasar lain nih, ke pasar buah tuh, dekat jembatan tuh. Kita nak beli pisang Ustaz, tapi kita sebut pinang, apa jadi? Iya. Apakah penjual memberikan pisang? Enggak, yang kita sebut itu diberikannya. Iya. Pak, pinang tak ada. Itu pisang Pak. Oh itulah dia. Lah enggak mungkin lah kan terus begitu kan. Iya. Nak beli pisang sebut pinang, ya pinang diberikan. Itu tadi. Jadi jangan disalahkan asma atau sifat itu, bukan itu yang salah. Jadi kadang-kadang kenapa lahir paham sesat? Karena salah paham. Betul. Contoh begini, ada yang benar
tapi salah paham sehingga pahamnya salah, terjadi permusuhan. Saya katakan begini, Ustaz. 2 tambah 2 sama dengan 4, kan begitu? Betul. Ustaz jawab, tak. 8 bagi 2 4. Enggak, saya bilang berkelahi lagi kan. Iya, enggak menyelesaikan masalah kan? itu, betul. Taunya saya tahu 4 itu berasal dari 2 tambah 2. Iya. Kata Ustaz, enggak. 8 bagi 2 4. Akhirnya sampai lebaran kita baru salam-salaman kan. Betul. Ya. Iya. Itu baru salah paham loh, Pak. Macam mana kalau salah sebut? Iya. Nah, kita bikin contoh. Kenapa kalau kita katakan kenapa dia gila? Saya bikin contoh gini ya, Pak Ade. Ada sebuah hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Ini kita amalkan. Apa kata beliau dari Nabi kita? Barang siapa selesai sholat fardu, dia ucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, menjadi 100 dengan la haula wala quwata illa billahil azim. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita lanjut. Maka Allah akan hapuskan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Ya kan, Ustaz? Iya. Mudah kan? Lalu saya katakan, apa sih susahnya bilang subhanallah? Tapi ketika praktek, yang tepuk tangan setan, malaikat cemberut. Kenapa? Yang kita sebut bukan subhanallah, subulah. Kadang sebelah katanya kan. Masuk alhamdulillah. Hamlah. Mungkin karena dia ngomongnya cepat kan jadi hamlah. Lah itu tadi kan. Iya. Kan ada hukum ilmu tajwid kan. Iya betul. Alhamdulillah. La-nya itu panjang. Iya. Qalqalah. Subhanallah. Sub di kedai, Ustaz. Iya. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Saya Ibu Nur dari Pangkil. Ibu Nur dari Pangkil. Ya, Jauh. saya dengan dengar tu kalau kita kalimah terakhir kita tu mengucap kalimah sadar, kita dijamin masuk surga. Jadi macam mana tu? Apakah kita tak kena seksa kubur tu, Pak? Oh, boleh kita jawab ya. Itu je, Pak, ya. Ya, salam untuk orang Pangkil. Waalaikumsalam. Salam untuk orang Pangkil ya, Bu. Ya, dari Ibu Nur dipanggil. Ustaz udah pernah ke Pangkil tak? Belum? Alhamdulillah belum. Nanti insya Allah nanti dipanggil sana kampungnya Edi Suparjo. Masya Allah. Ya? Insya Allah. Nanti kalau jumpa Ustaz Edi kita ancam dia. Kalau nanti tak bawa Ustaz Kundar ke sana pendek umur. Ya, jadi kita lanjut dulu Ustaz ya. Insya Allah. Jadi kata Nabi, diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Betul. Tapi nyatanya yang tadi Ustaz tadi udah jawab tadi sebenarnya sub itu kan itu kan subhanallah. Ada tajwidnya. Kenapa jadi sub itu di kedai. Iya. Jadi kata malaikat engkau salah, coret. Iya. Jadi bukan dosa yang Allah ampuni, setiap baca tasbih ini tambah dosa sebanyak buih di lautan, patutlah gila. Itu dari segi akidahnya. Betul. Mungkin dari segi kesehatan ini dokter yang perlu menjawab ini ya kan. Iya. Jadi tapi kesimpulannya begini Pak Ade, bahwa Islam itu atau mengetahui asma, mengamalkannya taklah membuat kita kacau. Justru obat ketenangan yang paling dahsyat kata Allah pada surah Ar-Ra'd 28, zikrullah. Kita berzikir. Kita ingat Allah dengan bahasa apapun. Kita kembalikan kepada tema kita dengan sedekah juga kan ingat Allah itu kan. Kita macam kata Nabi, kita usap kepala anak yatim dengan penuh kasih sayang. Itu kan juga zikir kepada Allah. Nah itu, ini yang dari Pangkil Ustaz. Padahal semalam itu kan Hari Anak Nasional. Jadi bagaimana kita lebih menyayangi anak-anak kita. Kadang-kadang anak itu kita pelotot Ustaz. Merepet. Ngacau engkau deh kan. Kadang disumpah serapah budak tuh.
kita ini nggak ada pakai apa namanya, tingkah itu bukan diwariskan. Kalaulah sifat itu diwariskan, tentulah Qabil dan Habil nabi juga. Tapi ternyata Qabil dan Habil bin Adam pembunuh, ya kan? Nah, jadi jangan dibawa faktor keturunan. Jadi sikap itu ditempa. Nah, ini tadi dari Ibu Nur, yani syahadat. Apakah dengan bersahadat ini atau begini barangkali maksudnya Ustaz? Iya. Apa yang Allah janjikan kepada orang yang membaca dan memahami syahadat? Itu barangkali maksudnya. Oke. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Nur ya? Ibu Nur dipanggil. Baik, Ibu Nur yang ada dipanggil, semoga Ibu Nur masih tetap monitor. Ya. Insya Allah saya akan mencoba menjawab. Kalau makna dari syahadat ini, ya, sepengetahuan saya adalah pengakuan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Jikalau kita lidah kita sudah berikrar untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, maka insya Allah kita sudah mengakui ya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk kita sembah selain Allah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan keistimewaan syahadat ini, ya, di samping dalam kehidupan kita sehari-hari lisan kita sering dibasahi dengan syahadat, maka insya Allah ketika di akhir penghujung hayat kita, kita nanti pasti akan lancar. Tanpa harus ada yang membimbing kita, tanpa harus ada yang menuntun kita untuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan keistimewaan syahadat, dua kalimat syahadat ini, maka ketika di saat-saat nafas kita ini Ustadz sudah berada di penghujung tenggorokan, ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka Allah akan memuluskan, mempermudah ketika kita akan menghembuskan nafas kita yang terakhir. Amin. Ya, itu. Dan kemudian ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu bukan penjamin seutuhnya ketika kita nanti akan masuk surga. Tidak bisa tidak seutuhnya menjamin kita masuk surga ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Dilihat lagi amalan-amalan kita selama di dunia. Ya, apakah selama di dunia amalan kita ini timbangannya lebih berat menuju kebaikan atau lebih berat menuju ke keburukan. Nah, semuanya kelak akan dihisab, akan ditimbang dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu aja. Mungkin saya lanjutkan. Ini hadiah mungkin tadi ini yang dikatakan oleh maksud Ibu Nur ya. Nabi setelah dia Mi'raj turun ke bumi, Nabi mengatakan begini Ustaz. Ternyata surga itu punya gembok, kunci. Punya gembok ya? Ditanya sahabat, apa kuncinya itu pembukanya? Syahadat. Tapi kembali yang tadi saya katakan, kita akui keberadaan Allah, tapi kita tak lakukan perintah Allah. Betul. Itu apa namanya? Bohong. Kalau kasarannya munafik lah. Ya gitu. Jadi apa yang tadi Bu Nur maksudkan betul, tapi betulkan juga pemahaman kita. Ini ini tanda-tanda hari kiamat Ustaz. Betul. Ini udah nampak. Ustaz mungkin sering atau kalau saya sering ya Ustaz mungkin sering, saya nggak tahu lah. Ketika ijab kabul kawan, kan ada bakuah. Betul. Kan disuruh istighfar. Kan disuruh syahadat. Betul. Nah, saya nak tanya Ustaz, berapa kali Ustaz mendengar calon pengantin itu salah nak bersyahadat? Saduallah. Ya, saduallah. Salah itu. Saduallah. Jadi saduallah ilaha illallah. Sebenarnya begini Ustaz. Sebenarnya gini, biar supaya tidak terjadi kekeliruan, ya, insyaallah semoga dari KUA bisa memonitor juga, bisa mendengar ini. Begitu juga calon-calon mempelai yang akan menikah, sebelum ini hari hanya sebaiknya latihan dulu. Latihan dulu agar supaya nanti ketika ijab kabul tidak ada terjadi kesalahan ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Karena fatal sekali pengucapan itu. Sangat fatal sekali.
Asyhadu alla, ya betul, ya. Tapi yang kita dengar mungkin Ustaz juga pernah mendengar itu. Saya yakin. Betul. Coba syahadat, kata Pak Kua kita lah ya, Ali Busra. Syahadat lah kawan tuh. Asyhadu alla. Asyhadu alla. Kata Pak Ali Busra, enak aja kau ni. Nak mencepat asyhadu alla. Cepat asyhadu alla. Nah, jadi begitu Bu. Jadi apa yang tertulis contohnya di Quran itu, kalau ejaan kita bisa mengatakan ada 4 S. Sa, sin, sot. Betul. Jadi katakanlah kita bertemu terus ini membacakan a'udzu, ada sin di sana, membaca bismillah ada sin di sana. Jadi kalau ini tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka kalau itu motor, kita masuk lubang aja, Ustaz. Ya kan? Motornya baru, sampai sih masuk lubang, apa nak jadi? Iya betul. Nah, jadi begitu Bu ya. Jadi syahadat betul, Allahu Akbar juga betul, banyak sekali pahala-pahalanya itu. Bahkan tadi kita singgung, ternyata syahadat ini adalah kunci surga. Betul. Orang kalau mau masuk surga, kuncinya hanya kata-kata. Belum ada teknologi macam gitu sekarang ya. Ada belum? Kuncinya suara. Kunci suara. Tidak ada ya. Kita masuk rumah, hotel, paling kartu ya kan. Kita, oi, ini saya, buka pintunya, tak ada ya. Ternyata kunci surga itu hanya kata-kata. Apa kata sahabat? Syahadat. Nah, nah, ini bagi orang yang paham yang macam kata Ustaz tadi, ini mendorong dia, aku nih syahadatku apa yang kubaca? Sakah? Apakah sin? Jangan-jangan sot. Baca syahadat pakai sot. Sama dengan tadi Ustaz. Yasin, Yasan. Ya. Ntar kita udah mau selesai. 1 menit Ustaz, kesimpulannya 1 menit aja. Nggak sampai pun apa-apa. Silakan. Sebelum saya masuk ke kesimpulan, sedikit saya ingin menambahkan bahwasanya untuk masalah surga tadi, pada pendengar, mungkin kita sering mendengar dan juga mungkin sahabat saya Ustadz Ali Yusrian juga pernah mendengar kisah dari seorang wanita, mohon maaf, dia pelacur, ya, dia sering berbuat maksiat, dosa, ya, pokoknya maksiat sudah setinggi gunung, pelacur, tapi pada kehidupannya dia melihat seekor anjing yang kehausan, dan dia menggunakan terompahnya, menggunakan sendal atau sepatunya itu untuk memberikan minum bagi anjing kehausan. Atas hidayah izin dari Allah, wanita pelacur tersebut masuk surga. Nah itu makanya pentingnya juga kita untuk berbuat baik terhadap makhluk, bukan cuma sesama manusia, tetapi makhluk Allah. Dengan landasan, apakah itu anjing, itu adalah merupakan ciptaan Allah. Baik, dengan landasan keikhlasan. Kemudian sebagai kesimpulan, sebelum kita akhiri pertemuan kita, kesimpulannya adalah yang pertama adalah ketika Allah memberikan sekecil atau sebesar apapun nikmat yang Allah berikan, maka marilah kita untuk sama-sama berderma, bersedekah. Ya, jangan kita takut miskin untuk bersedekah. Yakin Allah akan memberikan ganjaran, ya, berlipat-lipat ganda bagi orang yang gemar bersedekah. Ya, baik. Ya, ini saja mungkin kesimpulan dari saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik para pendengar, demikian jumpa kita insyaallah Jumat depan habis sembahyang hari raya Bang ya. Kita jumpa lagi dengan tema yang berbeda. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.